قال رضي الله عنه وعنكم ونفعنا به وبكم في الدنيا والآخرة نهي عن المنكر بالصدق وتقديم العلم على حظوظ النفوس والاستغناء بالله عن جميع خلقه إلى آخر ما قال رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام المحاسبي fi kitabih ar-risalah, fondasi yang dijadikan itu iltizamul amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar bis sidq, dan melarang dari kemungkaran. Sangat peka kepada lingkungan. Apabila ada kemungkaran, maka mereka berusaha untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Apabila ada orang yang bodoh, maka bagaimana caranya dia bisa menyampaikan ilmu kepada orang tersebut. Apabila ada satu tempat-tempat yang bermaksiat di situ, maka dia punya satu kiat, satu terobosan bagaimana tempat maksiat itu bisa ditutup. Jadi tasawuf jangan diartikan seakan-akan orang ini dia zikir di masjid dan tidak mau tahu lingkungan. Bukan begitu tasawuf. Itu tasawuf yang salah itu. Tasawuf yang benar harus tasawuf yang juga paham sosial, paham kondisi masyarakat. Ya, apabila melihat mampu dengan lesan memberi nasihat, apabila mampu dengan tangan Allah, kamu jeketem atau kamu diem di kamar, kanan kirimu orang maksiat kamu diemin, nggak kasih nasihat sama sekali, atau malah nanti seneng juga. Khalas, hakikatnya kamu bukan dekat sama Allah tapi tambah terusir dari Allah. Ya, karena orang yang diem adanya maksiat itu termasuk dia setuju. Di hatinya dia nggak seneng, hatinya berontak, nggak suka ada maksiat di kampungnya dia. Ada warung khamr, ada tempat prostitusi, ada di situ tempat-tempat perjudian, minim di hatinya benci banget, dan Allah tahu kalau dia benci benar-benar di hatinya. Kalau dia pura-pura Allah pun tahu. Karena itu dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala merintah malaikat, hai malaikat, ada satu desa di situ tempat maksiat, hancurkan. Kata Allah, sudah sekian puluh tahun aku sabar, aku kasih nikmat di kampung itu, orang-orang kamu itu kasih nikmat makan minum cukup, tapi maksiat terus, nggak pernah taubat. Sekarang saatnya azab aku datangkan. Ya, jangan dikira Allah tuh nggak punya siksa juga. Allah kan penyayang tapi Allah mengancam, inna azabi lasadid. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur akan kamu tambah nikmat, tapi kalau kalian kufur maksiat akan kusiksa kalian. Siapa bilang Allah nggak menyiksa? Orang sekarang ini berkhayal, dipikirnya Allah ini penyayang, tapi dia sama Allah sembrono. Gimana mau Allah sayang sama dia? Ya, salah pikir gitu. Allah memang penyayang dan sifat sayangnya mengalahkan amarahnya. Tapi kalau sudah manusia kebacut, manusia sudah melampaui batas, Allah datangkan bala. Inna azabi lasyadid. Bukankah Allah contohkan Allah menghancurkan kaum 'Ad, Allah menghancurkan kaum Tsamud, Allah menghancurkan kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Hud, kaumnya kelompoknya Fir'aun, kelompoknya Namrud dihancurin sama Allah. Kaum Lut, kaum Sodom itu dihancurin sama Allah sampai saintip-intipnya itu. Ya, hati-hati dari maksiat gitu. Jangan kita setuju di hati. Hatta di pesantren ada teman yang bermaksiat, ingatkan. Kalau kamu diam dan kamu tahu, kamu termasuk yang mendukung itu. Allah merintahkan malaikat untuk menghancurkan satu desa, hancurin tuh satu desa, kata Allah. Faqalatil malaika, malaikat bilang, ya Rabb, di situ ada orang soleh, yang di tengah itu ada orang soleh. Qala Allah, fabihi fabda, mulai justru dia pertama kali yang kau azab. Qal kif? Li'annahu yaskut an ma'asihim, karena dia nggak komen, diem tentang maksiat yang terjadi di kampungnya. Zikir di kamar, ibadah di kamar, sebelahnya orang maksiat nggak peduli, padahal maksiatnya zahir.
Kalau maksiat dia nyimpen nggak kelihatan, kita nggak cari-nyari. Kelihatan zahir tempat prostitusi dibuka begitu jelas, kita pura-pura nggak tahu. Ya, kata Allah justru dia yang soleh itu yang di situ pertama dia yang kamu adab, kata Allah. Fabihi fabda, ya, dengan dia mulai dulu kau adab, karena dia itu diam, nggak mau komentar, nggak punya cemburu sama maksiat. Ya, maka penting jangan difahami tasawuf itu adalah satu aliran yang pasif, ya, aliran yang nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan kondisi sosial, ekonomi, nggak begitu. Ya, Sayyidina Al-Jilani dan para ulama yang lain mencontohkan ketika beliau sebagai pemimpin sufi di zamannya, beliau merencanakan dakwah, beliau merencanakan kebangkitan pergerakan Islam sampai munculnya Salahuddin Al-Ayyubi dalam merebut Al-Aqsa dari tangan-tangan Nasrani. Ya, itu adalah dari perencanaan dan pembangunan jaringan harokah dakwah yang dibangun oleh kaum sufi. Ya, ada yang datang dari Maroko, dari Mesir, dari Irak, mereka bertemu di Mekah di Arafah. Mereka mengenai perbincangan, kita akan ketemu tahun depan lagi, setahun sekali ketemu musim haji. Sampai akhirnya terencana bagaimana merebut Al-Aqsa dari tangan Nasrani. Direncanakan, bukan dadakan. Itu kirain dakwah ini dadakan semua. Itu dadakan tuh orang nggak punya rencana itu. Ya, jadi kaum tasawuf, kaum yang menyibukkan diri dalam zikir, menyibukkan diri dalam taat, tapi juga tidak mau tutup mata dalam kondisi masyarakat. Ya, mereka berdakwah, membangun dakwah di masyarakat, ikhlas lillahi ta'ala, dan mereka mencetak ulama-ulama untuk membentengi umat dari kemungkaran. Ya, ini penting dipahami. Ya, jangan menjadi sufi yang apatis, sufi yang nggak peduli. Jadilah sufi yang sejati, yang mengikuti sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh beliau, wa taqdimul ilmi ala hududin nufus. Pondasi kedua, ya, daripada pondasi kaum sufi setelah as-siddiq tadi, siddiq di dalam kejujuran dan kesungguhan tadi, pondasi pertama. Ya, kedua, selalu mengikuti syariat di atas hawa nafsu, selalu mengutamakan syariat di atas hawa nafsu. Kesenangan nafsunya kepada A, tapi kata syariat B, ya udah ikuti B. Kau udah usah ikut A nafsumu itu. Ya. Kalau orang kepingin jadi dekat sama Allah, tidak ada jalan lain kecuali engkau mengalahkan kesenanganmu demi kesenangan Allah. Kalau kita udah bisa begitu, berarti calon tuh, calon orang yang akan disenangi Allah. Ya, kalau kamu masih mengutamakan kemauanmu, kesenanganmu di atas kemauannya Allah, udah masih jauh itu. Walaupun kamu merasa begini-begini hanya khayal itu. Ya, Allah sudah bersumpah dengan nafsu, wa nafsin wa ma sawwaha, demi nafsu, itu demi hati maksudnya. An-nafs al-qalb. Ya, wa nafsin ay wa qalbin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Semua orang itu punya suara baik, suara jelek. Ya, disuarakan nih, nggak usah sholat jamaah, enak tidur, itu suara setan. Kata malaikat, jangan, itu subuh ini jamaah afdol, jangan ketinggalan. Datang lagi suara iblis bisikan, datang lagi suara malaikat perang. Kemudian yang memutuskan dia manusia, qad aflaha man zakkaha, yaitu beruntung, sukses, gemilang, bahagia, dan akan mencapai tujuan dan cita-cita orang yang mampu membersihkan nafsunya, membersihkan hatinya. Kapan nafsu dan hati bisa bersih? Kalau engkau melawan dia. Ya, kalau kamu tidak melawan dia, dia akan semakin ugal-ugalan. Ya, akan semakin liar nafsumu itu. Ketika engkau berani menekan dia, berani mempreser dia, berani kau menolak kemauannya dia akan menjadi lunak dan nurut dan bersih. Tapi ketika kamu karena itu harus orang belajar
selalu nggak ada selesainya itu, bagaimana membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya. Ya boleh qala ulama mukhalafatul hawa khairun min ibadah 70 sanah, khairun min 70, karena kesenangan nafsumu itu pahalanya melebihi 70 ibadah. Ya, kesenangan nafsumu nih. Ya, orang yang namanya tidur kan enak, ya, ngobrol kan enak, ya, ngobrol ngalor ngidul kan enak, dibanding dengan sholat, baca Quran atau murajaah ilmu atau mungkin nulis atau mungkin diskusi agama. Ya enak tidur, enak. Ini adalah yang tidak penting kita kalahkan. Ada kalau kita bisa, maka pahalanya mengalahkan kesenangan nafsu melebihi 70 ibadah. Ya, kata. Ya, maka ulama dia nyari tempat di atas pohon biar nggak ngantuk. Di Jalaluddin. Itu siapa Syekh Lawaijo itu? Syekh Lawaijo itu gurunya nggak pernah tidur di kamar, nafsunya yang senang tidur tadi. Mujahadah tapi udah begitu belasan anak sudah mujahadah tapi anak nggak kuat. Satu dari bang dapat 25 sorban. Saking khusyuknya dia ngaji, itu sorbannya terbakar sampai 25 kali. Kobong. Ya bukan kobong semua, maksudnya dia kan depan itu pakai lilin tuh. Kalau ngaji nggak pakai lampu, pakai lilin dipasang depannya dia ngaji begini. Sorbannya. Lain hari ganti sorban terbakar lagi. Lain kali sorban sampai 25 sorban atau 40 sorban. Ya kalau ada di sini namanya wali sahibul imamah. Wali sorban. Wali sorban. Limana? Karena dia saking mujahadah nafsunya itu, dia sampai saking asyiknya mutalaah ilmu sampai dia terbakar dia punya sorban satu demi satu, enggak ngalah dia, tetap dia taklim, dia tetap murajaah ilmu sampai habis sekian puluh sorban. La ilaha illallah. Hakata orang-orang yang dikasih kekuatan untuk mujahadatun nufus, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Kemudian yang ketiga, pondasi kaum sufi, pondasi orang yang merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada makhluk. Ya, merasa cukup dengan Allah, tidak butuh kepada makhluk. Ya, ini pondasi yang ketiga dan ini yang termasuk yang paling berat. Ya, seorang yang sudah mengikrarkan dirinya untuk bertauhid kepada Allah dengan sempurna, untuk menggantungkan nasibnya kepada Allah dengan sempurna, dia tidak punya harapan kepada makhluk, dia putus harapan dari makhluk, yang jadi harapannya hanya Allah. Ya, dia tidak pernah punya harapan atau apalagi meminta kepada makhluk, nggak pernah. Ya. Kenapa? Karena makhluk itu hanyalah alat yang dijadikan alat oleh Allah untuk mendatangkan rizki atau pemberian kepadamu. Ada orang didatangi sama Allah ke sini bawa hadiah, oh ini alat itu, hakikatnya yang ngasih itu Allah. Ya, Allah mendatangkan rezeki kepadamu melalui fulan wa fulan, itu hanya alat. Yang berhak kamu jadikan harapanmu, yang layak kamu jadikan tempat bergantungmu hanyalah Allah. Maka tidak ada orang sufi itu kecuali hatinya hanya bergantung kepada Allah, merasa cukup dengan Allah. Ya gol Al-Habib Abdullah Haddad didatangi sama raja jin. Raja jin, ada jin itu dia ada rajanya jin tuh, yang paling sakti, yang paling hebat. Jin baik. Ya, raja dari kaum jin, raja, tapi dia datang kepada Al-Habib jenengan. Saya siap disuruh apapun, saya siap. Ya, mendatangkan kekayaan, mendatangkan apa saja aku sudah mengikrarkan diriku, merasa cukup dengan Allah, nggak butuh kepada makhluk. Ente punya tugas, saya punya tugas, selesai. Ya, padahal orang sekarang banyak yang baca wirid bila ketekan jin itu. Dia baca wirid ini ben untuk khodam jin gitu. Ini mungkin jin kelas kopral itu gitu. Jin kelas paling banter mungkin ya aib tu itu gitu. Ya, rajanya Gali Habib, anak kepengen jadi khodimnya antum. Itu anak mau kepengen melayani antum. Antum masya Allah